Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Intan Permatasari dengan NIM 22410110006. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang halal. Makanan halal tak hanya sebatas berlogo MUI saja loh. Dalam pandangan Islam juga dijelaskan mengenai gambaran makanan tak halal. Berdasarkan pernyataan Kemenak, produksi makanan halal di Indonesia menduduki peringkat 2 berdasarkan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022. Mendapat posisi peringkat 2 menjadikan makanan halal di Indonesia termasuk banyak dan terluas di dunia. Yuk, kenali pengertian makanan halal menurut penjelasan Al-Quran dan aneka jenisnya yang aman dikonsumsi. Dalam Al-Quran dan agama Islam, jenis asupan manusia terbagi menjadi dua, yakni makanan halal dan makanan haram. Menurut Halal MUI, pengertian makanan halal adalah sesuatu yang dibolehkan untuk dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Halal di sini baik makanan yang berasal dari tumbuhan, buah-buahan, ataupun hewan yang dikategorikan boleh dimakan, itu dinamakan halal. Makanan akan menjadi haram jika makanan tersebut dilarang menurut hadis atau fatwa ulama. Salah satu penjelasan makanan halal terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u hututis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Terdapat pembagian minuman dan makanan halal menurut ajaran Al-Quran, yaitu yang pertama, makanan halal. Sesuatu dapat dikatakan sebagai makanan halal apabila memiliki karakteristik dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yaitu apapun makanan yang baik, tidak kotor, dan tidak menjijikkan. Binatang yang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar. Jenis makanan yang tidak diharamkan oleh Allah, Rasul, dan para ulama yaitu contohnya makanan halal menurut hadis Al-Quran, yakni ikan, ayam, belalang, ataupun produk hewan lainnya. Ikan air tawar yang dimaksud antara lain ikan bawal, ikan gurame, ikan mas, ikan lele, dan sebagainya. Sedangkan ikan air laut yang halal dikonsumsi adalah ikan salmon, ikan tenggiri, ikan tuna, dan lainnya. Apapun jenis hewan yang dikategorikan halal perlu disembelih atau diolah dengan cara yang benar menurut syariat Islam. Yang kedua yaitu minuman halal. Sama seperti makanan, minuman halal terbagi lagi menjadi beberapa kategori atau ketentuan. Ketentuan dan aturan yang termasuk dalam minuman halal yakni semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Air atau cairan yang tidak memabukkan. Air atau cairan tersebut bukan benda najis atau benda suci yang terkena najis, jadi ya asli murni suci. Air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara-cara yang halal dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam seperti air curian. Contoh minuman halal yang dimaksud adalah susu, teh, kopi, atau herbal tradisional lainnya. Minuman akan menjadi haram jika mengandung alkohol karena termasuk dalam minuman yang bisa menyebabkan mabuk. Kesimpulannya, halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan ya tadi makanan, minuman yang diizinkan dan dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara mendapatkan makanannya. Manfaat kita mempelajari materi halal yaitu kita tahu dan bisa membedakannya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menuntun kita ke surga. Hikmah lain dari mengonsumsi makanan dan minuman halal adalah agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, semua yang masuk ke dalam tubuh kita adalah hal-hal yang bersih. Seorang muslim bisa khusyuk dalam beribadah karena milih jenis makanan dan minumannya halal.
Ada lagi juga terhindar dari segala jenis penyakit karena kita makan yang halal. Lalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita jauh dari perbuatan dosa. Dan yang terakhir, menjaga hati beserta akal sehat. Pesan dan kesan saya yaitu saya ingin berterima kasih kepada Bapak Wildan karena sudah membimbing dan memberikan materi kepada saya dan teman-teman saya selama 1 semester ini. Semoga Bapak dan keluarga diberikan kesehatan. Dan terima kasih sudah banyak memberikan materi tentang sains dan Islam yang sebelumnya saya belum pernah mempelajarinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dari awal hingga akhir ada perkataan atau sikap yang kurang benar. Mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.